Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nas wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'aqibu fihi wal bad. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzighuhu min 'adzabin alim. Innal ladina sak temne wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina wa yasudun lan ngalang-alangi sapa ladina an sabilillah saking dalane Allah. To tatanane Allah, to ati tegese ngalang-alangi saking to amin Allah. Wal masjidil harami lan ngalang-alangi saking wong tok ning Masjid Haram. Wa anil masjidil haram. Lan ngalang-alangi sangka wong tok sampai ke Masjid Haram. Allah di rupane masjid ja'alna kang gawe sapa ingsun ing masjid tak gawe mansakan ing tempat ibadah, tempat nusuk ini tempat ibadah. Wa muta'abadan lan iki tempat ibadah. Dinnati kedhe manusa. Sawaan ingkang padha to hale padha. Sawaan ingkang hale padha al-aqifu utawi wong sing meneng, ail muqimu tegese wong sing meneng ing dalam al-Masjidil Haram. Wal badi lan wong sing tengok-tengok utawa wong nekah. Asline ngangge ya cuma ya iki buang wal badi lan wong sing neko. Aitori iki tegese wong sing anyar teko. Wa man tisapani wong yuri tu ngarepno sapa mansihi fil Masjidil Haram bil hadin kelawan dolim utawa kelawan ngani ngoyo al-ba'u tiba idzatun zaita. Bidul men sebab nglakoni kezaliman bisa babi tegese sebab dolim. Di akhir takabah gambar yen to nglakoni sapa wong minha ing dalem manhian itu nih, ing barang sing dicegah. Ya wonten ya iki. Manhian ing barang sing dicegah. Walau syat mal qadimi senajan to muk misoi buruh. Jadi tiang haji niku senajan to muk misoi penderek niku pun dianggap dolim. Apa wonge sing lakoni dolim ning Masjid Haram, nuzir mongko ngicipno ingsun ku ing man. Memberikan muzik rumangka ngicipno ingsun ing man min ada pensanging siksa alimen kang larang mukmin sing kang larang badi teksis bagian adab sing mukmin wa min hada lan sang iki ukhudutin ala apa khabar inna khabarina ainu biku teksis ngicipno ingsun ing kabeh min ada pensanging siksa alimen kang larang waskur lan ilinga sira isbawana nalikane bangun ingsun manggokno ingsun banaina tegese bangunno ingsun Li Ibrahim ke Nabi Ibrahim makanan bait ing panggonan posisi Baitullah. Liap niahu supaya bangun sapa Ibrahim lu ing makanan bait. Panggonan bait. Kalau wakanan ana apa bait iku kontroversi teman-teman den angkat apa albert zaman Tufan ing zaman Tufan Nabi Nuh. Wa amarna lan perintah ingsun lu ing Ibrahim tak ke perintah Allah tu syirik bi ento ora nglakoni syirik sira bilan ingsun sean ing perkara apa. Wa tahir lan nyucekno sira betia ing omah ingsun. Minal ausani sanging pira-pira berhala, lito iki nabete pira-pira sing tawaf kal ini lan wong sing ngadeg kabeh, maksude sing mukim kabeh, ilmu pimina tegese kang nglakoni kabeh, mukim kabeh di bil Masjidil Haram. Waruka ilan pira-pira sing rukuk, asjud, waruka ilan pira-pira sing rukuk, asjud lan wong sing sujud buat atapnya. Jamu rokiin wasajidin. Manane ilmu musallin dikece wong-wong sing salat. Wa adzin lan ngekei pengumuman sira nabi dikece manggilono sira finna sing dalam manusa bil haji lan haji. Panata mongko undang-undang sapa Nabi Ibrahim ala Jabal Abi Qubais ing atase gunung Abi Qubais. Ya Yohanes. Inna rabbakum manusa, inna rabbakum sakjane pangeran sira kabeh iku bana bangun sapa hukum betan ing bait. Wa ujaba lan wajibna sapa rabbukum alaikum ngatasi sira kabeh al-hajj ing haji. Ilahi maring baitu wa fa'aji mongko nyembadane sira kabeh rabbukum pangeran sira kabeh. Wal tafatalan melengak-melengak sapa Ibrahim diwajikan wajah Ibrahim yaminan arah tengen wasimalan arah kiwa. Wa syarqan lan arah wetan wa gharban lan arah kulon. Fa'aja baru mongko nyembadane ku ing Ibrahim sapa kuluman saben-saben wong. Kutiba kan tefsir lau ketiman apa ayat hujjah ento haji sapa man. Min aflafir rijali sanging pira-pira mani sing ijak ning punggunge wong lanang. Wa arhamil ummahati lan pira-pira ning rahime wong-wong wedok ibu maksud. Mereka sing jatah haji do jawab labbaika Allahumma labbaik. Labbaika kelawan nyembadani perintah Tuhan Allahumma bi Allah. Niku labbaika Allahumma rabbana wa sa'dik satu sing.
Wa jawab lamri teja jamar ngene yaktu kamu bakal teko sapa wong akeh kae sira rijalan halim laku kabeh musyatan tegese halim laku kabeh jamu rajulin kapa imin wa kiyamin wa ala kulli dhamirin lan numpak ning barang sing iso nyimpen zaman kuno di konteke untuk warubana tegese pira-pira tumpakan ala kulli dhamirin ngates saben-saben barang sing iso nglindungi nah sakniki kaya irin tegese unta mahjulin kang guru Wawa te domir yutlaku ten kamna po ad-domir ala zakari ngatasi lanang ulun salan weso. Yakina teko po domir, ay dua miru tegesi biro-biro unto, hamlan krono nandungno ala makna ngatasi makno, minggu lifat jen sanging saben-saben pejajan, ami jen kang jeru, tori jen tegesi jalan, baik jen kang adu. Dia jadu mana fi alaku. Ya, kalau terang akan menyangkut di surat haji ini. Kalau terang menyangkut maksud haram. Terus ketika ini semua ulama, bukan satu dua ulama, semua ulama, sing darani masjid haram niku tanah haram. Ya, sing darani masjid haram itu tanah nopo haram. Jadi tidak harus bangunan fisik seputar nopo masjid. Jadi andaikan radius tanah haram itu misalnya kok 20 kilo persegi, berarti masjid haram di kawasan 20 kilo nopo persegi. Jadi semburu sampean catat. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram, itu semua riwayat hadis sahihah beliau itu terbangnya itu dari Baiti Ummi Hani, rumahnya Abi Thalib. Tapi ambil Allah disebut minal masjidil haram. Karena yang dimaksud masjid itu semua tanah haram. Ini penting sampean catat. Sampean ra iso bantah pulau, jenenge masjid yo masjid, masjid yo bangunan goblok sampean nambah. Gobloknya begini. Jika masjid itu kamu artikan bangunan, itu punya konsekuensi hukum. Masjid zaman Nabi Sugeng, itu anggap saja misalnya kinten-kinten 20 meter persegi, kinten-kinten mawon. Nah, berarti semua dalil masjid, misalnya Nabi Dawo, wong sing sholat masjid haram, ganjarane padha karo 1000 sholat di luar masjid haram. Berarti hanya radius 20 meter. Perluasan itu ke Umayyah Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebangsanya. Makanya ketika Sayyidina Umar, ketika beliau memperluas masjid, dan itu nabrak rumahnya orang-orang Mekah, mereka protes karena digusur, kata Umar, kalian ini yang numpang masjid haram, bukan masjid haram yang numpang kalian. Jadi kalau masjidnya butuh, kamu yang minggir. Karena tanah ini diumumkan oleh Tuhan sebagai masjid haram. Nah, sebab itu Imam Syafi'i berpendapat, masjid haram itu haram, kawasan Mekah itu haram jadi hotel, jadi penyewaan. Mereka-mereka nilai kabeh. Jadi saya ingin nak bayar hotel, niati bayar pembantu, nih, untuk foto nyilie, foto database, kemana, foto nyilie, foto. Ini penting kalau ada. Nah, perdebatan ulama sederhana sebetulnya, teori pakainya sederhana begini. Jika yang dimaksud masjid haram itu bangunan, misalnya 20 meter persegi zaman Rasulullah. Terus sekarang diperluas, era Umar misalnya menjadi 100 meter persegi. Kalau era sekarang sudah berapa? Ada 2000 meter. Pokoknya luas. Itu nanti jadi kasus gejolokannya ulama Mesir. Ada ulama Mesir, sholat yang masjid haram. Juga ulama Mekah. Ta'rif inta, si ayi makan dan selera. Kamu tahu tempat yang kamu pakai sholat. Tidak tahu ini masjid haram. Itu persis Darun Nadwah di situ. Darun Nadwah itu rumah yang dulu dipakai persekongkolan oleh kaum kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Itu saya kira masjid haram. Bekas saya Abu Jahal. Masjid haram. Makulangan kena itikaf kok pas nyengkor itu akan ketemu dulu juga. Jadi mengenai itikaf hati-hati. Hindari bekas-bekas perumahan itu kan sudah lagu-lagu. Nah artinya dari awal kawasan Mekah itu oleh Allah disebut itu tanah haram. Sehingga Abu Jahal nomor itu ya ilegal, Abu Lahab ilegal. Sampai rasa risi, nah niku mantan milik sinten Abu Jahal, Abu Lahab. Cara Sayyidina Umar dawuh, ini tanah milik haram, bukan milik kalian.
Jadi pentingnya ngaji be ulama. Jadi ulama mulai dulu dawuh Masjid Haram maknane semua tanah nopo haram. Bukan masjid sing terikat nopo bangun. Kalau terikat bangunan resikonya tadi. Ketika bangunan itu disaksikan zaman Nabi, setiap perluasan nggak dianggap. Kalau repot, Madinah, bapak yang sholat di masjidku, tentu masjid zaman Nabi misalnya. Nah, nanti di perluasan kan tipe omai wong. Apalagi yang menyaksikan sejarah ini di tempat si A, si B, repot. Jangan-jangan sampai sholat pas tipe omai Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kan repot. Nah, ini kan ada kasus semua. Mulane perdebatan minat jadid dan minat kodim itu begitu itu. Ulama yang pro minat jadid termasuk minat adalah ketika Masjid Haram diperluas, itu orang yang sholat di tempat perluasan termasuk Masjid Haram atau tidak? Iya kan? Nah di sini ini ada ulama yang berpendapat ketika minat jadid minat diperluas, ya minat jadid itu termasuk nopo minat. Nah yang satu cara pandang enggak, namanya jadid ya jadid tidak minat. Tapi yang bilang tidak mina ketika dibantah, saya ini Masjid Haram diperluas. Apa perluasannya tidak termasuk Masjid Haram? Ya tidak termasuk masjid. Tidak ada mina anda. Tapi jenis istiqah, istiqah itu yang nyerempet benar, nyerempet nopo. Mulanya kejelokan ulama, nah istiqah itu pendapatku benar, mungkin salah. Karena pendapatan salah sih mungkin benar. Jadi istiqah itu guyonannya itu Ra'yu naswa bin yahtamilul khotok, tapi wa ra'yu kafoto'un yahtamilul pendapat itu pokoknya benar sih, tapi ya mungkin salah. Nah, pendapat salah sih, mungkin apa? Ya, orang larang untuk melarat, ini sok senang. Orang larang untuk melarat apa? Toleransi saling. Dari orang yoga, itu ada orang tua nih, melarat tak berkorban. Itu kan mas. Ada sampai kalau tak ajari, melarat untuk juga ibadah. Untuk baik di waliden, kalau ngomong tua kan itu untuk apa? Nah, tapi misalnya darah ini marah apa ya mungkin karena orang sejenis dia ada saling menyerang, tidak saling eksploitasi, ya saling apa? Tapi nanti kalau konsep agama wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa saling nolong, balung ketemu balung itu tulung-tulungan Pak. Nah itu istilah balik niku jenenge apa? Istilah itu mesti fotonya MPT, foto apa? MPT. Tak bener ganjaran itu, tak salah ganjaran itu. Paham ya, terus niku mas nyangkut masjid. Tapi kalau istikharah budak balik sang pengiran ini, sampai ngerti kangelane jadi ulama. Kalau istikharah budak balik sang pengiran, tiap istikharah ayat hadis, mesti jawabannya pengiran menang ulama. Menang ulama. Misalnya begini. Nabi Ibrahim kena kitab Allah tusyrik syaitan. Bahwa Ka'bah ini tak bangun supaya kamu tidak melakukan kesyirikan. Dan Ka'bah ini dibangun untuk orang sholat. Orang rukuk itu anggap saja, orang rukuk itu orang rukuk dan sujud. Berarti anggap saja untuk orang sholat. Sekarang pertanyaan saya. Ka'bah itu untuk orang kaji apa untuk orang sholat? Ayatnya jelas ya. Wattohir be'tialit to'ifina wal qo'imina wal rukai'i. Nah, kalau pulau yang permanen untuk orang sholat. Karena orang di seluruh dunia itu kalau sholat menghadap tuh Ka'bah. Itu satu. Nomor dua, Ka'bah itu tidak punya prestasi mentauhidkan orang. Zaman Rasulullah di Sugeng itu 13 tahun Ka'bah diselilingi berhala. Jumlahnya 300 sudah. Jadi jumlah berhala seputar Ka'bah itu 300 sudah. Akhirnya pangeran itu sendiri, pangeran itu sendiri Pak. Terus, wong roh kabeh cara tarik zaman Nabi 13 tahun. Mane sampean dulu anak kula semuanya teman-teman ning dunya. Ngaku sekali mulia jadi goblok. Jadi goblok. Dia mungkin kula nak eling mungkin wis sedih to kula wajah ana sangat Quran wae sing kula dadi ana sing jenenge eling. Ana eling yo ora ada orang eling, awal orang yang akhirat ada eling. Betul ini penting kalau terangkan. Ka'bah niku 13 tahun zaman Nabi Sugeng jadi Nabi. Tahun pas Nabi umur 40 ngantos 53. Niku wonten berhala sinten 300 sudah. Kita baru nol ada orang ajar kabeh.
Sing percaya keramat Ka'bah itu ora wong Pulau Victor sing gunting siswa, tapi Abu Dalam percaya. Abu Dalam apa? Percaya. Ben berhalane barokah iki pinggire no. Jadi yo wong dene iku sirik kok percaya keramat Ka'bah. Pangeran itu wonten. Akhirnya Rasulullah nak sholat itu teng Madinah, niku kan madhep Baitul Maqdis. Iki menunjukno nek kebenaran ora iso kelima. Kok nak madhep Ka'bah berarti madhep nopo? Itu pangeran. Sekarang madhep Baitul Maqdis ya ora masalah. Dinya dong. Muhammad itu malu-malu. Jadi agama dari agama baru, tapi kiblatnya anu gitu. Jadi Muhammad itu iya, jadi yukhalifu dinana tapi wa yakafiru kiblana. Mak, nak aku Yahudi ae ra usah izin mau kiblat itu kata lah. Jadi ku mengira. Makane ke Allah kiai kok kepen bener final lu goblok-goblok wong paham ya mergo riyen kebenaran yo kaito lima madhep Ka'bah ngadepi. Madhep itu madhep kiblate. Kue jadi kayak tentang wong sugih mari terdunya, tentang wong melarat, apa yang ada proyek paham jadi semua ini wilayah omil ya. Tentang wong ikhlas ya agama ramah, tentang wong ambisi ya ambruk paham. Mana ketika ulama riyen ku anna tuhalka illal alimun, wal alimuna halka illal amilun, wal amiluna halka illal mukhlisun, tapi wal mukhlisuna ala kotorin. Wong ikhlas iku nanggung bahaya sing gedhe. Kuwi bahasa ikhlas ning omah, ana ambek pangeran. Ngerti ngerti tangga-tangga kerjane wong kafir, kerjane wong ora salat, ngerti-ngerti dadi pengedan narkoba. Tapi nek kasih suke ambisius berkuatir sing kerja manfaat. Tapi kita tetap berdunia. Untuk patek ide-ide, paham ya? Tapi nyelamat no ekonominya umat. Kalau kita nang ikhlas teman-teman, wal mukhlisun itu ala kotorin itu. Jadi wong ikhlas itu pada bahaya, dibilang bahaya pengangguran musik, fakir dan kemiskinan. Nah dari Imam Ghazali, fahalaka wahalaka tidak. Kau nak ngidolakan wong ikhlas, dia ni rusak, wong akeh rusak, akhirnya halaka tidak. Kau mau melok rusak. Kalau bayang no, misalnya wong terserah kerja kabeh ikhlas. Akhirnya wong-wong sing golek pekerjaan ning wong kafir utawa wong sah. Terus aku mau juga kok endi? Tanam-nome dilatih pasek. Aku wis anak merangi dolano kuwi perkara ada penghasilan. Bojo merangi dolano kuwi mergo wong lanang ra duwe masuk. Ranggan kan ra duwe duwe. Iya, bojo terus mulai tentang wong liya, anak ngidolano wong liya apa kan apa. Nah, nama kasih ini keduanya juga harus selamat paham. Sekarang itu wal mukhlisun ala kotorin. Karena itu diibar ke Ka'bah. Ka'bah itu iso ditolaki mergo berdoa tolong atus sendiri. Saya itu maksud saya iso ditolaki mergo kiblatin ya. Boten niki kula angkat kampanye besar-besaran bersama luwih percaya wong alim. Ujung-ujungnya apa? Yang bisa menyelamatkan Islam hanya satu, gini ku tauhid sing ana ning dodo. At-taqwa daruna dari Nabi, sing nyelamet tauhid ya tauhid. Tenang. Kanjeng Nabi niku madhep teng Baitul Maqdis itu 16 bulan, atau riwayat Bukhari itu 16 bulan, Hilal 17 bulan. Pokoknya selisihnya riwayat itu antara 16 bulan sama 17. Dan biasanya ulama riyen niku model gak statistik. 16 bulan itu dihitung ditulah. Sing kita ngitung tetep 16 mergo luwih. Mula-mula. Lane Imam Ghazali nak berbicara wong-wong manusa iku ora sing bener. Nak ngitung saya naik dhewe. Sampeyan tak gede jawab jujur. Tahun 2001 siji lho ora pulang. 2001 abad 21 tak abad 20. 21 kan? Tahun 2001 abad 21 atau 20? 21. Padahal lagi kelakon. Lakon siji. Padahal untuk satu abad ngenteni satu. Paham? Ana orang Jawa kan karek siji wae elokno sing 20. Jadi ini khilafe kena apa sing darani nabi ku soalnya mau swida. Terus sing sitok orang itu ngarep, orang itu mburi, berarti dianggap suwi.
Lah sing ngitung tidak telu niku pecahane ya diitung ning ngarep, pecahane ya diitung ning mburi. Akhire kan ketambahan loro. Tambah nopo? Lah berhubung Nabi kabudute dianggap mulut kan. Pura sapar mulut. Berarti dianggap ning tahun anyar kan. Terus mlaku pinten telung bulan mun masuk pinten? Bodoh kalian ini mana? Akhirnya yang nyelamatkan Nabi namun setunggal. Jadi itu logika tahu. Wah, ini udah penting. Mulai uang wani ulama yang senang tahu itu kualat. Akhirnya ketika orang Yahudi ngenyak, ketika ada pangeran oleh jawab orang kong ini. Itu maksud dia itu berarti para nabi zaman Musa, Ibrahim, Ishak, Yakub, orang Jawa pangeran itu. Kulillahil masjid wal maghrib. Ya Allah, cek madhep Baitul Maqdis cek Ka'bah kowe wetan kulon ya pangeran Pak nama tuwalu. Pas sama ini. Mana ada madhep Ka'bah tak madhep Baitul Maqdis. Mbok Muhammad madhep ngetan mendhuwur mengisor ya tetap ketemu aku ya malah ngaco ya. Ya itu tauhid. Karena kita tahu Ka'bah itu tidak segala-galanya. Baitul Maqdis juga tidak segala-galanya. Mulane jawab pangeran Pak nama tuwalu sama wajib. Tenang dibuktekno nanti. Yaitu nak sholat fit safar nafilah, sholat sunat fit safar nafilah. Itu wajib masuk kiblat buatan. Sholat tiga itu topi wajib kiblat buatan. Jadi ada beberapa sholat sing nyatane ra perlu masuk kiblat. Kok hakikate kita ini wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi penting asli. Buatan ini nggak cepat barang. Lah nak sing penting ku madhep ning Allah berarti madhep Ka'bah iku mau syariat. Iku simbol nuruti perintah Allah kon madhep Ka'bah. Lah akhirnya wonten hukum pentingnya tuh. Nah, buatan berdoa kan kau kuburan. Terus nak ning akhirat ketemu. Bener aku pun jenenge. Kalau pekehku pekeh ngawur tapi ngawur kongkong ngalim sinau kita pakai. Nak kowe teliti dari sangko bodho, jadi teliti sangko bodho ya akeh. Kalau nanti debat perkara ini kebut. Dulu itu pas rame-ramenya ada jam dalil atau ada Yaumarul Qiblat pakai kompas itu kan semua masjid mau diluruskan kiblatnya. Karena setelah dihitung itu maksudnya bodoh mensiko jadi ini kan kalau selisih sekian senti kali sekian negara kan kena antar negara kan. Kesepakatannya para ulama dulu kalau orang di dalam Masjid Haram itu wajib madhep Ainul Ka'bah. Paham ya? Wajib apa? Ainul Ka'bah. Tapi kalau di tanah haram, misalnya di radius tanah haram, misalnya jenengan di kawasan-kawasan tanah haram, madhepnya cukup Masjid Haram. Tapi kalau di seluruh dunia itu madhepnya cukup tanah haram. Jadi urutannya dalam Masjid Ainul Ka'bah, Yoganari Ka'bah, di luar Masjid Haram. Jadi Masjid Haram 1 kilo berarti Ka'bah 1 kilo, lalu diperluas 5 kilo. Ya sebenarnya itu kan 5 kilo. Tapi nak yang Indonesia cukup madhep nopo semua tanah. Karena apa? Secara tauhid sederhana teorinya. Hakikat kita sholat itu tidak madhep Ka'bah. Ini wajah dua dia lillazi fatara samawati. Orang madhep Ka'bah. Karena madhep Ka'bah berarti cara teori falak sing ahli astronomi bener Abu Nawas. Nah, sing garisnya 180 derajat atau 100 derajat. Lho to nggih. Misalnya Ka'bah itu kan jelas yang khotul istiwa, jelas tidak sepakat. Dalam Indonesia itu juga dilewati khotul istiwa. Saiki misalnya Ka'bah yang garis pas tengah, terus kowe yang tengah yang sama pas porosnya. Apa terus salat tengah ber? Di bumi kan bulat-bulat disepakati oleh pakar-pakar sekarang. Terus Ka'bah pol ngisor ke pol dhuwur, atau Ka'bah pol dhuwur ke pol ngisor. Yang tidak rubuh loh. Kalau rubuh kan ada arah. Sama haji falak diwari rubuh. Di dunia yang tak arah kan hanya rubuh. Kalau langsung 360 derajat kan nggak ada arah kan. Misalnya bal. Nah dhuwur pol ngisor ana arah kok. Madhep ngidul. Ya madhep Ka'bah kan, madhep ngalor. Wong tetok madhep kan sak rubuh ning dunia sak rubuh. Misalnya bal gini ya. Yang satu rubuh kan kelihatan kan misalnya ini Ka'bah ini kamu kan harus madhep kan. Tapi nak pol dhuwur pol ngisor. Nah, makanya kan terus pertanyaannya kalau orang dalam posisi segaris dengan Ka'bah, gamane ngisore Ka'bah mau dibur,
Pol misal terus ning negara iku terus salate mengukur. Lagi gitu, agama itu syariat, sing penting madhep cara syariat. Umume madhep cara syariat, salat ono ngadeg ya kita salat ngadeg. Ono sujud ya kita salat sujud. Ono rukuk ya kita salat rukuk. Nah, kalau nanti digulani yang sekuler, jangan-jangan teori agama itu nggak benar. Sholat madhep Ka'bah itu kalau orang New-York, orang Amerika itu tepat di garis Ka'bah. Itu sholatnya madhep ulun tanya, tak gulani. Umpomo tenang ngono, itu sing sholat itu sholat sujud. Anggap aja itu mah pilih madhep Ka'bah, nggak. Karena itu tadi, kalau agama kamu logikakan, nanti logika jihad itu sudah masalah kan? Di daerah yang tidak rubuh memang tegak. Paham ya? Dan ya, bumi kan bulat-bulat, misalnya Ka'bah pol dhuwur ke komisor di segare. Ini macam ini. Ngalor yusang, itu yusang, masa ada begitu? Tapi nak wong tauhid kan selamat. Selamat itu kalau kita sholat itu madhep Allah Subhanahu wa taala, aturan syariat madhep Ka'bah. Lah madhep Ka'bah ku piye? Yo pokoke madhep mula. Guru kula iki memun bangun mantap ana wong kok kita madhep kiblat ing masjid terus ada dirubah dhewe miring mantap. Cukup. Bapak nggih sami. Bapak niku masjid desa kula niku dipaksa kiblat. Tapi bapak nang masjid pondok kula nggih ndere mula. Tapi ada di tengah. Ketika dulu ramai ada wacana meluruskan kiblat, itu saya termasuk orang yang disuruh dari takbir supaya orang Islam asal madhep mulon nopo sah. Asal madhep mulon nopo. Memang setelah ada GPS, ada yang marah di kiblat, memang bisa. Pulau lagi terletak ilmu. Misalnya Februari tanggal berapa, jam berapa itu matahari tepat di atas Ka'bah. Semua arah mengarah. Aku tak tahu andanya, aku mau ngalim, roh tak tahu andanya. Nah, tapi ketika gerakan itu kuat, lo jeeling. Saya itu ikut diskusi, zaman itu paling ramai di Masjid Demak. Saya ikut diskusi, tapi diskusi ilmiahnya, bukan kebijakannya. Akhirnya mari ini mau guyunan cangkem eleknya dan cangkem elek. Masjid dirubah itu juga gampang, piwe bangunan. Saya ini sempur dirubah, uang sempur mati-mati, baru ngomong sing berpendapat. Iku raine di pasno Ka'bah bisa. Orang lemes sing usul dipakno lho. Masjid itu gampang, kopi dirubah selesai. Tapi bam-bam sing mati asal madhep mulon ditepatno. Meriang langsung. Jadi uang nak terlalu jadi betul betul juga ada diskusi. Tengkan wawangi, lain nak wong gawe duit taruh aja gak apa, mergo akhirnya tahu no wacana, wong ikhramu haram rokok, mergo nganggo bawa, yo masuk akal yang tengkan wangi tenan, soal tangkem mel, nak ngurus jumatan kesunatan rokok, mergo nak jumatan kesunatan nganggo bawanginya, meriang waduh, yang lain tangkem mel itu nyelamat agama banget. Jadi orang-orang ulama gak cangkem elek. Perkara ini kadang itu orang uang yang butuh dilawan gak cangkem nopo. Bedanya ulama dari ngendikan. Ini orang cangkem elek. Karena itu saya punya sejarah banyak tentang katanya cangkem elek. Cuma ulama dari ngendikan. Ya karena untuk melawan kedoliman. Itu saya baca di Ihya. Kitab itu saya baca di dari Imam Ghazali. Saiki nak Ka'bah dipasno dalam konteks yang jauh. Berarti wong ngising madhep ngulon ya sah. Madhep ngetan ya sah. Alasan ora pas kok. Ya asal madhep ngulon kan mesti gak pas Ka'bah. Asal madhep ngetan ya ora pas. Untuk pas kan untuk miring prediksinya. Dari Imam Ghazali, mulai ku yo wong edan dari Imam Ghazali. Pokoke kena ngising madhep ngulon to ngetan, ora ning bangunan sing disediakan khusus iki, tetep hukumnya mboten an. Orang itu atas pengising madhep mulon, ini buatan pas, ini kan presisinya kan. Ya orang agama ini orang asal madhepnya tantang mulon, buatan kecuali di bangunan yang agak sedikit kadang mau. Itu Imam Ghazali. Mengenai Imam Qurtubi itu menukil satu hadis marfu. Gini ku dawuh kanjeng Nabi, al-Ka'batu qiblatun liman fil masjidil haram. Wal masjidil haram qiblatun li ahli
wal haramu kiblatun li umat dunia. Jadi Ka'bah kiblat kanggo wong sing ning jero masjid. Masjid Haram kiblat kanggo tanah haram. Tanah haram kiblat kanggo wong seluruh. Nah, kalau ngaji tentang Bojonegoro ketika ditanya, Gus sekarang itu kan ada GPS, mestinya kan bisa tepat Ka'bah karena ada GPS, ada yang marah di kiblat omong. Nah, ngono semua masjid itu luas maksimal 14 meter. Mergo luasnya Ka'bah 14 meter. Agar masjidnya luas, mesti orang sing ora nabrak Ka'bah. Jadi didesain cekung. Paham? Loh iya kan kalau Ka'bah 14 meter, kenapa luas masjid 20? Lu ada pojok ke undi. Apal punya? Mana? Mana dia itu ketika ada wacana, ya sebagian tidak semua pegawai sepakat ada wacana itu, kiai di Panturan melawan. Nah, yang muda-muda kasus sekolah bagian golek takbir, golek ibarat. Dia kalau mau ngalim golek cepat di jam 11 jam 12 itu. Kaman golek aja tak kalau mau minat. Jadi tapi tak berorder. Jadi yang order sudah bilang carikan yang nggak apa-apa asal masih ngulang oleh. Jadi menangan boleh takbir sing oleh. Dan kalau macam putrane bapak dulu dia agak senang orang seperti mau sholat di masjid sama sosok miring diri itu senang. Aku bolak balik ketemu dan ada miring, kalau bukan mantep bisa asal masih ngulang. Aku nak ada minta lagi mantep. Dia uteknya orang mikir, piye bumi bulat bola. Nanti ada masalah yang sama pada titik yang segaris dengan Ka'bah. Yang sekarang diteliti yang di Amerika itu. Ada yang bilang pernah diukur tepat di atas Ka'bah itu di bawahnya Ka'bah. Kalau Indonesia kan mau tidur di pas Amerika. Indonesia kan gampang tuh tadinya ngitung yang terpaut total deh. Kira-kira deh. Nopo? Jaraknya kita foto total. Nah, sakit hitung dong. Kan Indonesia tuh jelas sampai Mekah sama-sama ada khatulistiwa. Mulanya dari kanca pulau Indonesia itu jauh. Jadi nak ngaji takrib gak bodoh. Misalnya takrib bilang sholat duhur dimulai jawalu syamsi. Sholat subuh kodok nak wis tuluh sam. Waktu ngasar entek nak wis tuluh itu gak kita bodoh ini. Mungkin Indonesia diliwati khatulistiwa cara bahasa Palak. Artinya kan ono melu samsi, ono guru samsi, ono tulurut. Jajal kitab itu waca ning kutub utara. Wong Islam kudu poso. Nak wis mlethek srengenge. Subuh entek. Nak wis turu srengenge lagi oleh buka. Srengenge itu ora ono. Dari wong kutub iku bakal sopo. Iku bakal sopo. Sering kita orang mencukukan, mana Indonesia ngalim, gue juga kan teman-teman. Ada selalah Indonesia diliwati khotun istiwa, otomatis tema-tema yang dibahas di kitab-kitab Mekah itu tidak tanggung. Kami tidak apa. Dari keluar repot, macam itu ilmu jarak urip. Kalau nanti tanggal tidiam. Gus misalnya wong sugih orang foto rak jadi itu anggar gelem mungkin bangkrut. Kan misalnya begini, di ini di masjid itu kan terpaut 4 jam, kita sepakat ya. Sini dengan Mekah kan terpaut 4 jam. Dan sejak ada live itu kan kelihatan sekali ya. Kalau saya pernah lihat sholat subuh itu yurfa'ul an azan subuh ini jam 10 mereka. Jam 10 siang sama kalau juga di TV Arab Saudi itu mereka lebih jam apa subuh. Nyatanya anak pulau Hasan itu tinggal di SD. Wah kacau orang Mekah jam gini baru sholat. Dalam Mekah jam bar sekolah delok. Delok TV ini lebih sholat nopo. Kita sepakat kan terpaut 4 jam. Ya terpaut apa? 4 jam. Pulau itu ngalami betul dan memang saya orang yang meneliti itu. Saya pernah umroh dulu dari Jakarta itu jam 12. Diumumkan oleh pramugari bahwa pesawat terbang 10 jam. Berarti logikanya kalau jam 12 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harusnya sampai sana kan 10 malam kan. Ternyata enggak. Setelah terbang 10 jam ternyata di sana jam 5. Matahari masih terik sekali. Jadi umpama aku foto atau kebalamu minum. Hanya dengan saya puasa kan asumsinya 6 jam lagi buka kan. Karena saya sudah jam 12.
sudah terbang 10 jam di sana. Belum turun, belum maghrib, masih jam 5. Nah mulanya aku itu oleh buka tau orang ngurung turun. Tapi nak gelap jam. Mau ngangkai 6 jam kok. Nah itu dibahas di Robitotul Alam Al-Islam. Saya dulu termasuk yang diminta sebagai materi untuk makalah itu. Tapi saya tidak ikut. Tapi saya termasuk yang diminta. Ya ada orang itu minta yang ahlinya. Karena memang masalah itu repot. Nah sekarang kalau dibalik begini. Sama orang kaya punya jet pribadi. Di sini 3:30. Ya, 3:30 pagi, 3:30 mau imsak. Imsaknya tengah hidup. Saya jam 4. 3:30 kamu tahu imsak. Terbang saja ke barat. Terus jam 2. Mau nak Mekah kok sampai imsak. Terbang ke Maghribi. Itu Maroko. Jadi, nah, kan juga cepat. Misalnya jam 2 awan kok itu. Terbang ke timur. Tapi kalau kisah kok itu di pertanyaan dunia ada itu gimana itu? Saya termasuk ikut diskusi itu. Nah, sekarang ukuran tuh pakai jam apa pakai matahari? Nah, kalau pakai matahari resikonya pakai tidak menjangkau kutub utara dan kutub. Nah, nak kutub utara, kutub selatan berada bunyi terus, berarti kewajiban sholat mau maghrib bisa. Mereka subuh juga asar terkait. Itu ini abdi waktu dalam dina rokok 5 tahun. Jadi saya senang sama Robitotul Alam Al-Islami karena yang dilibatkan orang-orang alim. Tahu saya kalau di Indonesia itu ya mulai bangun kita oleh orang-orang alim. Yang beliau terus nanti minta ya menugaskan itu beberapa santrinya yang alim juga untuk jadi materi, nyari materi, jadi di konsensus. Ya karena tadi, namanya serata mikir mau, enak, sama semua ada di ulama itu enak, tetap enak. Nah itu baru kaya Quran jawab, Qulillahil masyriku wal maghrib, fa'aina matu walu, fatam mawaju. Atau fatam kiblat dua, tapi fatam mawaju. Nah saat ini kiblat, dirokati kira-kira, mulai keliru, orang wong mandang kiblat, nanti nganggo GPS, nganggo yamarok, kiblat berlebihan, itu keliru, pokoknya penting masih ngulon, mencengnya kan teman-teman. Nah, macam teman-teman ngerti nih, misalnya Kak Bay rodo lor terus gue market malah rodo ngidul kan kenemenan loh. Paham ya, terus buatan sakit. Terus nomor kali menyangkut wong sing sholat. Saya ini jenengan pikir mawon. Ketika Ka'bah diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak syirik dan orang-orang yang sholat ruku, itu orang mau sholat dan sholatnya benar itu barokahnya ulama atau barokahnya Ka'bah? Barokahnya ulama. Mulane dari Imam Ghazali yang dibenarkan oleh syaratnya kitab Ithaf. Jangan kira semua orang itu diharuskan tawaf sama Ka'bah. Banyak wali-wali yang ditawafi Ka'bah. Makanya dulu antar wali Abdul kalau guyon hadza rajulun tatufu bil Ka'bah iki wong lanang tenan. Nanti Ka'bah sing tawaf ning kene. Ora kok dhewe sing tawaf ning Ka'bah. Jadi Ka'bah umpama iso ngendikan itu orang paling didoakan itu ulama. Karena orang tawaf bener barokah ulama, orang sholat bener juga barokah ulama. Wong tauhid bener yo barokah. Lah saiki wong seneng Ka'bah lewat kampanye ulama apa kampanye Ka'bah? Kampanye ulama. Kok wong ora fadilah Ka'bah yo lewat dawuhe ulama. Mane ana guyonan teng wali Abdul kok ora tau tawaf ning Ka'bah. Ana mimman satu rubi al-Ka'bah. Aku wong sing dituwafi apa? Ka'bah. Kalau aneh sombong, tapi ya masuk akal. Dan itu sah dalam dunia wali. Masalahnya itu tadi. Ka'bah itu dulu ketika dikabahkan dibutuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lah yang campur tangan supaya Ka'bah enggak menjadi tempat syirik. Ketika tolak zaman Ka'bah jadi gon syirik. Rupanya wonten berolong itu. Tolong ngatur sulit. Untuk menghilangkan itu butuh kekuatan tentara, politik, kekuatan takwa Mekah. Nabi didukui kalian jauh kulja al-haqqu wa zahaqal innal batila ka'ana lakusa. Artinya sakralisasi Ka'bah itu ya butuh campur tangan Rasulullah sahabat sampai sekarang ulama. Nah ini dong ini terus wong ekstrim. Akhirnya Wahabi terlalu ekstrim sidik-sidik dianggap
sirik. Tujuan utama Ka'bah dibuka atau contoh sirik, jimat sirik, wiridan sirik. Ini kita penting, jimat, keramat, ngetok, iswa Ka'bah, air menor, air jumboraro. Jelas nih bu, piwai sakralnya sesuatu kasus Ka'bah itu butuh nopo ulang. Karena ulama ini nanti yang kampanye pentingnya tidak sirik, pentingnya sholat benar. Nah, sholat benar, dia yang mau. Resmi ini cara syariat madhep Ka'bah, tapi hatinya madhep pengira. Buktinya mau sholat safar nafilah. Ini kok orang betul madhep Ka'bah. Tidak wajib madhep Ka'bah. Sholat sidatil khofi, dia orang wajib madhep Ka'bah. Ini dimaksud apa? Qulillahil masyriqu wal maghrib. Pun kula tersaken ya, betul. Saniki wa adzin fil nasi bil hajji yatu karijal. Nabi Ibrahim niku namung ngangkat Ka'bah, jadi boten ngangkat Ka'bah. Oke, eling-eling Nabi Ibrahim niku namung ngangkat pondasi Ka'bah, tapi boten bangun apa Ka'bah. Karena Ka'bah pertama itu sederenge Nabi sinten Adam. Nggih, Ka'bah pertama sederenge Nabi sinten Adam. Mulane teng Quran namung disebut wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Kalau yang setuju ke pemerintahan Arab Saudi itu tunggal masalah desain Ka'bah itu kalau bangunan Masjid Haram itu kalau mau ke Ka'bah tetap turun, tetap nopo turun. Itu kan beberapa ada tangga menurun. Itu dulu pernah ada usul supaya diratakan supaya wong ape tawaf ora terjerembab atau apa. Tapi tidak berani pemerintahan Arab Saudi karena posisi Ka'bah di bawah itu binasul Quran. Kalau balik, posisi Ka'bah di bawah itu binasil Quran, bukan istilahnya ulama, tapi makna Quran. Ini disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzin. Wadin maknanya juta. Lah wong ora tau mikir Ka'bah menjorong iso ada. Ini enggak strategis, harusnya masalah diri atom ini ora usah strategis. Jadi Ka'bah itu dulu pancen awal mula Ka'bah itu ning juta. Lan sama haji ta umroh. Mora Ka'bah tinggi-tinggi terus pas sampai tua Pak Mat. Betul, mergo Ka'bah Quran diwadin apa? Diwad. Jadi cekungan paling iso. Terus dia Nabi Ibrahim kan buatan roh Ka'bah tidak tampil pangeran tambu di pokoknya ngene mono gunung Jabal Tugas ngene-ngene lah pol ngisor iku ono Ka'bah. Dari Nabi Ibrahim cekak sama. Kita nane pundi Gusti. Terus Ibrahim dijawab, "Zubdatul Ma." Subdatul Ma itu kaya guaan banyu, cara mereka, cara wong Rembang belik. Wong Arab ada ini Subdatul Ma. Belik tentu di cekungan paling bawah. Nah, akhirnya Ibrahim bangun sesuai gambaran cekungan air yang apa? Yang mereka terus dibangun pondasi. Tapi Ibrahim namun yarfa, hanya ngangkat. Kalau pondasi dasarnya, ono sedurungnya Nabi Sinten A. Paham gitu, jadi sampai harus menganggap Ka'bah itu pertama Nabi Ibrahim. Kalau anak ngaji itu mereka cerita. Justru cerita banyak Ibrahim di Ka'bah itu lebih karena kepentingan nubuahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tiang Yahudi Medina orang percaya nak Muhammad Nabi, orang ceritanya Nabi kok wong Arab. Nabi yang tinggal lahirin yang Palestina. Nabi Ibrahim Palestina, Ishak, Sulaiman, Yusuf, kabeh Palestina. Akhirnya Allah ngetokno nak Muhammad itu orang keliyo, Muhammad itu turunan Ibrahim. Kalau keyakinan orang Yahudi, orang mungkin Nabi, orang turunan Yahudi. Itu bangsa Israel, itu bangsa apa? Akhirnya Allah ngetokno bukti, gini kufi ayatum bayinatum maqamun apa? Ibrahim. Bukti nak Ibrahim tahu singgah neng Mekah, neng gone pinggir Ka'bah, itu ada bekas kakine Ibrahim. Nah Ibrahim terus urip neng Mekah, mergo Hajar ditinggal kemudian. Kila Hajar ditinggalin pun dia anak Nabi Sinten Ismail. Rata-rata riwayat darani pun dia terus ditinggal. Barang ditinggal terus ketemu suku kok Jurhum ya suku apa? Jurhum terus kawin. Berarti turunan wong Mekah asli mesti turunane itu. Lah turunan Ibrahim ora janggal nak Rasulullah Muhammad dados nabi. Paham ya, jadi kita merah. Jadi cerita tentang Ka'bah melibatkan Ibrahim itu lebih karena menunjukkan nubuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya sekarang terjadi tak biji wong pinter tenang.
Karena masalah utama Muhammad Nabi atau orang Nabi itu masalah turunan. Masalah apa? Turunan. Nak Mekah ojo. Kudu turunan Ibrahim. Lalu sekarang perjanjian itu pertama dari cerita ini apa? Bapak Dufa'akul wa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib. Sampai sebutin warok ilal kholi li Ibrahim amtaka anu syari'u wa adnanu bila roibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dadihi Ismail al-Baduru wa maka masalah utama polemik nubuahnya kanjeng Nabi menyangkut Nabi itu turunan Nabi atau ora. Terus Allah buktekno nak Muhammad turunan Ibrahim lewat bekas-bekas Ibrahim teng makom napa Ibrahim. Menapa fihi ayatum bayyinatum maqamun napa. Ada iku kaji kula li kowe kae. Nek kaji ku yo ono iki baru. Paham ya terus kanjeng Nabi niku mboten keliyo berarti kanjeng Nabi lewat internet. Nah, dadi wong ya rugi yo ora coba ketingin teman-teman itu yang baik wae ya Yuda bin Yakub bin Ishak bin Tadi Nabi turunan Ibrahim lewat jalur pinter Ishak. Kami ketika kanjeng Nabi madhep Baitul Maqdis ora salah teman-teman wong iki yo berarti mbah-mbah. Tapi ora bener teman-teman wong iku saiki diakoni wong ya ane tadi geger atau sama ke cara wong Islam sokroh niku tinggalane Nabi Muhammad tinggal Mi'raj. Cara wong Yahudi ku tembok rata apa yo takok bala wong wa minggu padha bener padha kawahi. Ada jare wong Palestina kalau Ibrahim ku Islam. Jare wong Yahudi wong bapak ini. Kowe tak turunane Karmen jelas kan gak turunane Nabi Malaina. Wong Yahudi jelas turunane Yahuda bin Yakub bin Ishak. Nah, Yahuda itu yang dulur Nabi Yusuf di dunia menopoli apa? Ya, Nabi Yakub itu anak kata, ono loro sing sakit ini namun cinta Yusuf kalian cinta Binyamin. Liane ini ku, apa? Ya, Yusuf makin tenggudi, Mesir tenggudi. Oleh wong alim di santarannya Mekah, Palestina, apa? Dan lah wong Indonesia terus ketekanan tiang-tiang hafaid kata wong alim kata turunan-turunan saya. Tapi dia silang-silang. Mereka kata sengirungi hilang macam-macam. Tapi orang untuk apik. Kami tetap Ka'bah niku dihormati ya barokah penjelasannya para nabi sing sakniki diwakili para napa ulama. Yang penting ojo sirik. Lah ojo sirik niku wis gerakane napa ulama. Boleh terus naik. Lihat jadi supaya nyekseni sopo ngake ya dulu bisa nyekseni sopo ngake mana siang kira-kira kemanfaatan lalu jadi ngake di dunia dan dunia bicara siklan anane dagang. Jika apa-apa kasih niat dagang tidak kenapa seru seru. Aufil akhirat dalam akhirat aufihima dan dunia lan akhirat akwal dan orang berapa pendapat. Buat tulan supaya yang sopo ngake isma boy asmane Allah di ayam yang dalam berapa dina maklumatin kan ditentang. Rumah-rumah ini asri bil hijjah yaitu tanggal 10 awyaumi arafah atau dina arafah awyaumi nafri atau tanggal nakar. Tanggal nakar 10 ila akhiri ayami tasrek maring akhiri dina tasrek berarti 10 atau pintu telulah. Akwalun yaitu orang beda-beda pendapat. Alama yang atas berkoro rojak kang paling sopo waktu nikabel mimbai matil anami saking kewan kang rumangkang airi bilit gese unta wal bakoli lan sapi wal gonami lan medhis. Alat dikantur harukan ken sembelah kafe yo mati siya isi dan sinoe. Wa mau te perkara badhe kang sausi kabeh minal hadiah sing biro hadiah untuk haya lan biro proses pembelian. Pakulo mongko mangan sira kabeh minha saking ikilah kabeh wau an'am wau ida kana nalikane ana apa an'am utawa ida kana nalikane ana apa haya mustahab katan iku den sunat. Wa timulan ing mangan sira kabeh al-baikal fakira ing wong sing banget kire isa sidal fakir sing banget kire. Sumayak dumongkono linakan yo sira kabeh tapatalu. Sumayak dumongkono ngilangi yo sira kabeh ngilangi yo sapa ngakeh tapatalu ing kotorane wong akeh. Manane zilu tegese ngilangi sapa wong akeh utawa korum ing kotorane wong akeh. Wasak tahum lan apa rambut sing udal-udalan ngono. Cara mriki no. Awul-awulane rambuté wong akeh. Wae rambut gak jembatan kok nak gak do haji tau setahal kan noto. Atuli dufri kaya dene misale dawane kuku. Wal yusulan becik
nuhoni sapa akeh kitab wal yubu kados kira kita wa tafsir wal yuwahu ulung zurum ing pira-pira nagare wong akeh mel hadeng ing pira-pira hadiah wa tuhaya pira-pira dunya wal ya tawakulan kete tawakal sapa wong akeh tawakal ibadah iklan ibadah bil baitil atik ana omah sing dimerdekakno ayo kotime iki omah sing kuno banget merkoli anau koron tak temnek bait war pane kabeh awal baitin kawitane omah udi akan diletakno omah linasi maring menu dadi donya ora ono omah blas niku wis ana Ka'bah berhubung pertama ana Ka'bah berarti omah seputar Ka'bah numpang ning Ka'bah lan ape gusur pemerintahan Arab Saudi PD mau nanti sakniki hotel-hotel wong Amerika wek bos-bos ape gusur mau diganti rugi, tapi buatan sakit mensomasi karena memang perjanjiannya kalau Ka'bah butuh harus apa? Harus mau apa? Digusur, disik Ka'bah, disik apa? Dari kau teh mengkono Ka'bah, awalu betul budi apa? Inna, eleng-eleng. Dari kau teh mengkono Ka'bah. Sebab niku kalau matur Ibrahim itu hanya ngangkat Ka'bah, bukan pertama kali yang bangun apa? Ka'bah. Lah mungkin awal pertama bangun Ka'bah bisa ayat apa inna awala baitu wudi'an inna silal ladina apa dibakatan mubarak. Ya, tetap pertama itu Ka'bah. Sebelum Ibrahim bahkan sebelum Adam. Dari kau mengkon kabeh utai dari kubarum tadain muqaddarin. Ail amru tegese perkara iku dari iku mengkon kabeh. Awisanu dari kalmatku. Wa man disapane wong. Aisyah nanti kesini keadaan iku dari kalmatku barang kau kasebut. Wa man disapane wong azim pemulya arep kumanah mati lagi. Ing kira-kira barang sing diharamno Allah atau sing dihormati Allah. Ya te hormat rumah perkara layak ilu kang ora halal apa intihaku apa ngrusak mak. Bahwa mengkote kabeh takdim wa mengkote takdim ning hormat iku khairun wa afi lalu ketimbang ing darok iki ana ing pangeran mansil akhirat dan akhirat. Wa kila nanti halal lakum bagi sira kabeh palan amu kira-kira kewan. Aklan kelan mangan tapi badadzab ki saude nyembelih. Coba pepe halal untuk pangan iki boten mesti aklan badadzab. Ilama kecuali perkara silakan sidwasa pemalik mengatasi sira kabeh apa tak riwo apa haram mah fi hurrimat alaikumul maita ini gone ayat apa hurrimat alaikumul maita buat kamu kalau hinjiri to wa mau iladzina apa diwirillah masuk ayat ini wal sabit ini lumayan macam-macam memang untuk khalikot wal maupun dan wal mutarat dia bisa alayat paling bisa mengenai saya mengkotir wajib lan nang kaya kelentono istisai mutasil wa takrimulan utai keharaman 5 perkara Allah kang anyar teko pemana mau bisa mati wa hamilan padane mati. Pastane bumong di sira kabeh ari sing dijemberan nalal tani sange pira-pira berhala. Utai minul dalane karo kaya ayla di sisi perkara bakan dilati baro halu pira-pira berhala. Pastane pulan di sira kabeh kaula duri ing omongan sing ora bener. Ai syirki dikese omongan sing sirik. Bila iklan Allah fi talbiyatikum ing dalam oleh talbiyah sira kabeh. Berian yang Arab sederenge anak Islam niku nak talbiyah berbau napa sih au syahadati zuri utawa saksi pal alam yakuna falillah. Iki kula badhe matur kecap kula tenang sangat ditetir pengiran hati. Quran niku kula wasianan jenengan kalau semua nak tinggi dianggap itu suka nama masjid, suka nama simpan. Jadi kalau aku yakin itu, sing targetnya Pak Ati kulon jenengan itu namun rokok. Kalau nama fisik mau tentang Quran. Quran itu ada 3. Di Quran yang disebut Quran dianggap tentang Quran itu wonten 3. Iki si istilahnya misalnya Yasin wal Quranil Quran sama kata koro ayat pro berarti terkait bacaan dia terkait apa? Bacaan kadang di istilahnya kitab kadang misalnya tentang surat Tuhan amin wal kitabil kitab itu sama kata bayar buku kitab dan tangannya apa? Terus yang ketiga disebut pemaknaan. Jadi itu misalnya tentang awal selingkuh sampai tentang depan itu kedua ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul di Quran itu ayat yang jelas yang tidak kok ning dadane wong-wong napa terus Quran nak dicetak apik wacanane gampang niku ora paham lagi ibadah. Ya kalau pastikan enggak paham lagi ibadah. Tapi kudu ana wong alim sing jaga maknane.
Karena lewat mengalir tinjau maknane niki Quran nggak bisa dipertalah. Misalnya contoh paling gampang, contoh goblok-goblokan. Ketika beberapa kitab suci milik agama lain sudah bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Lalu pertanyaannya dulu Nabi Isa itu pakai bahasa apa? Ibrani kan? Lalu yang Ibraninya gimana? Tapi kalau Quran tetap berbahasa Arab dan sesuai teks zaman bahasa Rasulullah, itu mesti bener. Mulane wong sing tuku mushaf atau di mushaf akeh sak dunya ya tambah apik. Perkara ini menunjukkan nak Quran sak dunya rusak. Pulau di Quran sak dunya kan. Mulai Quran cetakan Mekah, Damaskus, Syria, India, Indonesia mau pulau gada mulai cetakan Kudus, Samil, dan Pulau Piyambak. Pulau punya lemari tak berapa khusus ada Quran. Belum Quran yang dulu zaman Wali Songo sampai Quran. Jadi kalau di Quran mulai sing pak ditulis ning titik sitok, kok ning dhuwur ning sitok tapi titik apa? Sitok. Jadi kalau Quran di edisi sing pak mek telu bedane titik ning dhuwur mek napa? Sitok. Ini ra pena nek kok titik kali. Nak pak napa? Tunggal dulu tak ada penairan, nak pak titik ning dhuwur, nak kok ning isor walian pokoke titiknya sama-sama apa satu. Terus Quran itu maknanya ini kalau suwon itu ngamali kulo ngamali dengan jantan tapi kalau suwon sampai butuh yakin syafaat itu dia syafaat itu macam-macam dan awang alim mungkin lebih bertanggung jawab terhadap makna nah jenengan misalnya senang dibaca motor di motor nah orang jika ada wong sing motor supaya dia sampai kita ngalami sikayatul Quran wasul Quran ini jempen Quran wasul ke pengiran Dawa inna qaum ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjur. Pulau tentunya dibaro Gusti. Dibaro gak dikaji kalau sing belajar. Mari dengan ngaji teng mriki ya lumayan, ngaji nopo tafsir apa jalalain. Tafsir apa Quran. Ono kitabe, ono ulama ini. Kalau ngaji tafsir tanpa ulama, udah karu-karuan. Makanya kalau di Quran tidak ada yang halam, kan karu-karuan repot namun itu mudah. Tapi sama ada rasa gede nomor-nomor mulai dicek gimana kalau tantangan kalau nopo ini biasa pak. Terus pulau cerita sedikit mawon tentang syafaat itu antik masyhur tenggine hadis. Suatu saat ada orang itu apal surat Tabarok. Dia Tabarok saja belum Quran tenggelam juz Tabarok. Sing apal Tabarok niku dosane kata badi dilebokno neraka ben pangeran. Ambil malaikat benar pengiran, ambil malaikat. Terus dari surat Tabarok, kode ke malaikat itu bukan nutu itu yang mungkin akhir. Ayat dengan malaikat itu. Mungkin akhir agar siapa penutu ini kita besok ya. Siapa penutu ini dilawan di surat Tabarok. Itu malaikat tuh gak coba. Itu biasa sih deh. Iki wong iki kalau aku sering moco aku, maksudnya surat Tabarok. Mari surat Tabarok disebut surat Al-Waqiyah, Al-Midiyah, penyelamat. Jadi ini malaikat ya aku tugas macam nutupi wong dolim. Ya tapi masalahnya aku nih dirone ini ada yang nutupi aku kena ya. Ya tapi masalahnya dia dolim, tapi masalahnya aku nih jero. Buat bantah nopo bulan. Nah, mungkin akhirnya kalau Mahkamah Konstitusi tetap bantah-bantah mau kan. Yang lucu usulnya akhirnya ini kok tengah-tengahnya. Yo wis aku tuku gue ora wani dari muka nangke wong gue kalah mbuh. Saiki ngene, aku ngene iki dudu apa ae dilapor apa. Akhirnya lapor, muka nangke surat Tabarok lapor. Muka nangke ya. Biar kalau keinginan kula tetap tuku disebut di bawah yang boleh. Jadi surat Tabarok ngancam. Dikatanya yang ngancam tentang hadis ini. Gusti nak tiang niku tersih jenengan ngengken muka nangke kan iki kula. Hapus saya dari termasuk kalamika. Pulang ora gunane jadi kalamin jenengan nak trimo kalam ben apa mungkarna. Dari pengen juga waktu ngancam aku ki boten ngancam. Ki boten ngancam tapi pulang boten enten gunane sebagai kalamin jenengan nak trimo kalam sinten. Jadi Allah wis kira mungkin akhir itu ora pantes iso wong iku. Akhirnya bebas. Mulai jadi legenda surat napa? Tabarok. Jadi surat Tabarok legenda.
Dan mulai apal 114 ayat. Jadi nanti kita Quran satu. Juga gak atau yang tabaroknya bulat. Jadi sampai tabaroknya sampai sajane orang aku tapi bulat. Lah itu sing ora Quran asli tidak bulat. Tapi kalau yakin enu yakin. Logika saya sederhana. Misalnya artinya tabarok kalau dia dimulk wa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kamu mau tahu hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu. Bagaimana mungkin mungkar nakir itu menyiksa satu ayat yang di situ penuh dengan tasbih dan tahmid. Tabarakalladzi sungguh maha berkah yang di tangannya segala kekuasaan. Wa ala kulli syai'in qadir. Dia sudah semua kuasa. Mungkin mungkar nakir itu cek tapi ono wong muji pangerane ditutup. Jadi kula lah bayangno. Ya wong muji pangeran kono. Itu malaikat tahu sekolah atau orang itu kan keberatan. Buat ini hadis itu kan, maksudnya hadis itu banyak yang mensahihkan. Sama kalau nggak percaya lihat di Ibnu Katsir di surat Tabar, banyak lah. Banyak. Karena tidak mungkin kalamu itu disiksa, makanya orang jawab, Sainahu Ta'ala lalu azizu qalban fihi al-bil Qur'an. Bagaimana qalban wa al-Qur'an. Ya tapi wow, Quran itu macam-macam. Termasuk Quran sing bilna. Napa? Nah ini sing bagi kowe jajah nang mriki. Ini contoh Quran sing dua ayatum bainatul fisudil ladina. Ini ulah kadang mawon ben sampean paham. Ketika dulu ada gempa di Jogja. Kita yang nemen. Kalau nilai Pak Rumanto, kalau nilai Imriki satu hari setelah gempa. Terus lo cerita, makrum musibah yang diciptakan alam itu tetap rapati seru, seru yang diciptakan manusia. Dulu tragedi PKI itu berapa ribu orang yang mati, tragedi Pol Pot berapa ribu, belum tragedi Perang Dunia Kedua. Kalau sekarang misalnya tragedi Syria, tragedi Irak, tragedi Nabamat, pesawat cano ayat. Ini gue ijazah tentangnya. Maksudnya ini cerita Quran yang disebut dari Nabi. Wacana ayat, Qul huwal qadiru ala ayyaf'ata alaikum azabam min fawqikum aw min tahti arjulikum. Lah ada paling berat apa? Awyal bisakum syia'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa. Jadi ada kemungkinan itu siji kok langit, kebutuhan waktu gede. Nomor loro kok bumi kok gempa tsunami. Allah Ta'ala paling bahaya yang ketiga. Awyal bisakum syia'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa. Utawa kowe tak ada beberapa kelompok yang saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Akhirnya Anda saling membunuh. Nah ini ketok. Kasus Syria itu tidak ada gempa, tidak ada tsunami. Tapi yang mati karena konflik sosial di Syria. Ada yang mencatat satu hari kadang 4.000. Dulu di Libya satu hari 23 ribu. Belum di Mesir. Lalu zaman Rasulullah SAW. Buat ini dawe nabi di antara Quran itu kon moco man aroda ayakru al Quran al-Ghaddon Toriyah al-Yakro ala kiroati ibni Umiyah. Uang yang kepengen moco Quran itu cetek koyok lagi di Quran Allah itu kon moco koyok kiroai Abdul bin Laksana Imam Asim jadi Imam Asim ngaji Abdurrahman As-Sulami selain ngaji Bedina Ali ngaji jalan Abdul bin. Nah, mana nih Quran dibaca seger, budi kasus lagi turun, kasus lagi nopo turun. Nah itu mesti wong alim, ini. Jadi misalnya wong alim kalau kasus Syria, Libya, kasus Mesir, pasti dia ingat awal bisakum, sia awal di kobadukum, termasuk ada yang gede, nak wong tiga beberapa kelompok saling menyalahkan, saling mengkafirkan, akhirnya mereka saling bunuh. Iku mesti jumlah korbannya luwih akeh timbang musibah nopo alam. Lan kan Nabi ketika maca ayat niku, azza fa min fawqikum hadza ahwan. Wa min tahti arjulikum hadza ahwan.
Tapi ketika Nabi diterusno malaikat Jibril, awal bisakum syi'a awwaludi qaba'dukum makin nemuan. Ketika Nabi nangis niku terus Nabi dulu ya Rabbi itu jangan terjadi. Dari pengiran apa? Ini pencaman roh. Sing dipenggali Allah itu berperasaan. Gusti, mosok umat kula saling bunuh, padha Islami saling bunuh. Yang tadi itu tahu mosok padha Islami saling bunuh. Tapi aneh jabe pengiran itu benar aku malah ikhlas nanti pateni wong iki. Jadi pengiran itu kakek ora nek itu. Jadi cara logika menuntut Islam tukaran ora apik, cara pengiran atuk ngono timbang dipateni wong. Jadi gue nak jadi bapak, iku nak anak ditabuki tangga ora trimo, nak ditabuki kakak dhewe. Ya ora terima. Gue nanti kakak ambek adik tukaran ora ikhlas, nanti tukaran wong liya. Nah, Allah itu luwih rido nak wong Islam pikir wong Islam timbang dikalahno wong Islam. Tapi orang maksa jajak, nah orang tukaran dia juga orang ya goblok kowe, wong iki fakta kok mau hukumi. Lho nggih to nggih. Kalai Saddam Hussein itu ambek pasukan Kurdi sing Kroasia. Nanti yang mengalahkan Bashar Assad itu orang Syria sendiri. Orang Mesir orang cerita ini wong Islam kalah mbek wong Katolik. Mesti kalah itu melibatno kode Islamis ya. Kok ora rido nak wong Islam kalah mbek nopo? Negatif Saddam gulinge mbek wong Kurdi. Paham ya, jadi sampean kudu paham. Nah iku jenenge Qur'an Al-Qur'an apa Qur'an apa. Begitu juga saniki misalnya wong mulai pinter, roh falak, roh macam-macam, akhirnya luwih ngerti bentuk itu. Mulane Quran kadang istilahno wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin. Wong ora Mekah iku saka pejajan sing jero. Wong ora kabeh ahli lughat itu sepakat makane amikin iku jero. Ora kok ado. Lah tafsir darani amikin baidin. Bareng wong roh falak nak bumi bulat-bulat itu masalah adoh ta jero. Ya sak usih bumi bulat-bulat itu adoh kok jero. Jero kan? Ya kesotan ngomong lagi, itu jenenge termasuk diwaca kodon. Oh iya, berarti nak bumi bulat-bulat, maksudnya kan atas bawah kan? Lalu Quran Sirah mingkul lifatjim. Saat ini kita mengenai teori khotul istiwa. Mekah itu saat ini kira amat jam, atau teman jam, hotel jam itu. Ya jam tenang, jam dinding. Karena teorinya gampang, Mekah, Indonesia dan Mekah itu kan dilewati khotul istiwa. Lah tarikan magnet itu paling ekstrim kan tarikan magnet selatan dan utara. Artinya kalau yang pas di tengah itu yang paling minim kena tarikan magnet. Jadi jam di mana saja di dunia itu kalau tidak pas tengah pasti tarikan magnetnya kuat. Magnet selatan maupun utara. Nah ternyata Mekah itu dites oleh pakar-pakar sing ahli itu yang paling minim tarikan. Berarti benar-benar tengah. Nah itu saudara Rasulullah ketika dawuh Mekah itu surrotul ardi, pusere. Itu ditandai dengan Mekah itu satu area yang paling bebas medan apa? Magnetik. Nah, itu ya termasuk Quran, ya Pak. Itu termasuk apa? Tanurihim ayatina apa? Fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu. Itu bagiane wong alim sing hafal Quran. Disebut bal dua ayatum. Tapi nanti HP teralim ya rasa tersinggung ini cerita, maksudnya ini cerita kok malah tersinggung, senang ada tersinggung. Tapi kandang ini musuh, ilmu ya ilmu. Nah, Quran anak tua ya rasa jadi hodon apa? Sorry. Mau ada tak? Lama tak barang ngerti itu, Mekah wong plete, wong sugih. Mestinya cagak jam ora cukup menorong. Lho cagak itu hotel, dasar juga di duit, utak bisnis. Jadi jam Mekah dicagain apa? Hotel. Akhirnya jamnya gue bukti Mekah gue tengah, hotel lagi kena gomer. Orang Indonesia dicagak menorong orang itu gue dicagain yang itu. Jadi teori sudah benar semua ketika Rasulullah bilang Mekah itu pusatnya surah. Nabi Nabi Suratul Ardi pusatnya bumi. Udel di rumah nanti Jawa Surah. Ternyata setelah detail area yang paling bebas apa? Medan apa? Magnet itu ya Mekah. Kan dia melalui sampai ngaji bulan dulu. Kalau boleh sampai sampai arahnya alim rapo.
Kalau yakin darahnya alim sing kuwi alim di bangsa ya, terus kalau bukan budak pulau nih tak mau ayatin apa. Nah terus yang keempat nih yang terakhir kenapa saya terbitkan mushaf itu sederhana. Mushaf itu nggak boleh nggak mutawatir dan harus dijaga yang hidup. Barwani nih mushaf itu, kiai gurunya bapak Abdullah nih mushaf itu, bapak pulau nih mushaf itu. Mulai riyen sunai pangeran juga ilmu sing yang jauh, itu bisa ngomong. Saya punya contoh banyak, sama rasa tinggi biasa mawon. Imam Syafi'i itu alim-alim ini ulama. Lahir tahun 150, kamu di 204. Hampir mati ilmunya. Akhirnya urip meneh lewat Imam Nawawi. Imam Nawawi tahun 676. Kakek dinten berarti 400. Mulanya orang-orang mazhab Syafi'i kecuali mengenang dinten Imam. Akhirnya ada ruang muni Nawawi ini sedang Nawawi pirang-pirang keting mau populer Imam Syafi'i. Padahal liwat dinten 400 tahun. Uang roh kabeh, kurang sapah ini dinten mawon. Ibnu Katsir, dinten Ibnu Katsir Imam Nawawi, Ibnu Amir, Abi Amri, terus Asim, Hamzah, Kisah. Ini disebut kurang apa? Sapah. Tapi uang roh kiro asap, kiro asap itu periode ini kalau ngatur selesai, kalau ngatur tahun selesai, kalau ngatur hijriah. Uang kenal kiro asap lewat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i antaranya tahun 600. Orang mau belajar apa kamu kitab nopo? Atau sih pun ingat sama rasa. Misalnya Gus Baru dia uang Quran tak dunia bodoh Quran itu tetap utuh di khidmai uang sing ijek nopo? Kau sing ijek urip sing iso nerangno. Iki maknane ngene, iki lafaz iki. Ya mungkin tiang sing apal ora paham nggih iso jaga Quran, tapi namun jaga lewat apalan to guru ngeten. Tapi dia tidak tahu kepastian ini misalnya dari bahwa masalah agama lu kalau biru ala saya misalnya terus itu sampai bahwa kalun ala maula. Mungkin dia bacanya ya bahwa kalun ala maula. Tapi ketika lafaz kulun banyak dia tidak tahu kenapa yang banyak kulun kalau di sini kenapa kalun. Kalau orang alim kan tahu, oh ini maknanya kalun, maknanya ngerepot mau kalun no. Sehingga pulau butuh khidmat karena pulau diurus. Karena diurus itu membuat ayat ilal lagi natabu wa aslahu wa tayyam. Terang malu wong urip wong mati. Mane pulau cerita ketika Sayyidina Ali diancam Muawiyah, kowe ali-ali kowe cuma tukaran be aku. Ayo balik ning Quran. Sayyidina Ali cukup Quran mustaq. Cukup. Yo wis ayo balik ning Quran, takoki Quran iki yo mustaq. Yo ora kena ali Quran kok ditakok. Lah yo tetep butuh aku wong alim. Iku nunjukno wong kok seneng Quran ndres tok tampung libat wong alim bohong, wong sombong. Mergo maknane Quran tentang ibadah, tentang tolak, tentang kaifiyah haji, kaifiyah zakat butuh wong alim. Mane terus Muawiyah dipekno Quran di ali. Yo lah. Kowe mau percaya Quran iki, saiki takok hukum zakat, tolak, haji, soalnya apa iki? Ya ora iso, lha yo kowe ora takok aku. Kemudian iku Muawiyah tukaranan ngrasane takok ali. Bahasa di finali nyero gaya pinter tahu hidup kalau Mas khotbah ditakok Muawiyah. Mak takok, maksud kok. Mulane iya wae sing iso nerangno maknane Quran tentu wong alim sing ijekno apa. Oh, lha saiki wong salah kaprah, tenang buat sing wis mati. Perkarane wis gak tau dosa ora mantau. Wong ora pamang bom letene, bom medite, bom kurang ajar macam-macam. Lha wong ora mantau dhewe, misale kusuk, lunak-lunak ora kaya berjuang, mesti pasti. Wis mulai belum berjuang kita itu, ya wong ora mantau. Tapi iku sing urip sing iso apa? Tadi kalau suwon jenengan jarang sing mati ya saya dia wes iso dosa. Tapi yo nak bela roh hukum cetakok aku, takok mati. Paham ya? Kulo ngenate ditolani tiyang sing jaro iso, kulo ora percaya iki sing jauh. Kuwi proposal belum sebab gendeng kulo senengane jaro wae. Tak apa ya aku dah sampean nak roh hukum ngaji besok. Ngaji kecil itu, mati tak urip. Iya urip.
Wah, mau gelem mati umur, akhir ngakoni jasane iki lho wong gelem iki yo kuwi. Jadi wong urip mantau Allah, itu urip. Man kula yakin di semana para wali-wali sing kabudut. Iku kula termate kecap kotel, mate kae kapi ana nakal. Pada kotel aja jiran kudu nang kulo. Jiran tenan suara kulo sing cek mulang-mulang itu tadi. Makanya Rasulullah itu ndongakno nggih sing cek. Ane ketika Kanjeng Nabi wong sing tak ndongakno wong sing yuhyu nama amal tau umi sunah. Sing urip-urip sunah, sing wis dipateni wong akeh. Iku wong alim sing iki urip sing gelem. Lan yakinlah nek jenenge sing ngaji berarti hubungane Kanjeng. Mergo sampean iki iso urip-urip agame apa juga kudu kudu napa. Wong liya ning iklan delok kafe kuwi kudu kudu tafsir sing jembrok sing ora jembrok pokoke gua yang ngalor ni. Tanggep ae urip-urip sunah napa. Jadi sama dengan orang yang mau kamu itu biasa mawon, sampai muni amin naik di tukang sate wis. Jadi hadis itu kan, artinya semua ulama itu yakin bahwa yang meninggal doakan yang nopo hidup. Karena yang hidup ini yang masalah, rawan suul khotimah, rawan kepleset. Yang mati ampun. Paham ya? Mulai ketika Rasulullah zaman sugeng, Nana minta awati Ibrahim, aku ini kita jadi nabi top baru kayak dengarin nabi Ibrahim. Ketika Kanjeng Nabi tepo-tepo mau kapundhut, aku titip sumben nek ana wong golek ilmu lewat kowe, fahayyuhum wa rahibuhum. Sambut sing apik lan hormat. Begitu sing murid-murid sunah. Akhirnya Abdul bin Mas'ud dinani ana wong ngaji dihormati. Nek orang Arab diambung napa niku keninge. Nek apa ngambung sofa ora gelem. Musibah tok napa? Wong Arab itu kan ganteng-ganteng. Dadi ambung-ambungan rayo kok salaman Arab yo coba rokok ora tau atur ora atur. Ngajak salaman Arab itu wong kias mal pare wong ora podo daripada. Terus kula riyen niku badhe haji sempat kepikiran badhe salaman. Tapi kula kan kulino ora salaman. Kula yakin ada salaman bagi sing biasa nggih. Kalau ngaji tentang Bojonegoro di salaman, karena awalnya mau salaman, jadi kan saya kira salaman ya itu kabin ketekol, saya kan tahu. Tapi kalau tahu ini betul nanti salam. Dalil kulon itu tentang ikhya, tapi tidak harus diikuti loh saya. Uwais Al-Qarni itu gak kirim salam. Jadi sendiri. Abdul Nasir kebetulan kerja. Alasannya zillatan ditafsir wa fitnatan dil makhluk. Boleh diapal kata-kata. Mari fitnah tok. Sing salaman dadak ino nyucuk ndiluk barang. Sing dicucuk dadak rawan dadi gedhi. Jadi zillatan ditafsir wa fitnatan dil makhluk. Jadi Abdul Nasir itu nak santri ini derek-derek ngamuk. Mergo wong diderekno nak ra kuat, sing derekno gremeng mergo kesuwen, sing diderekno sombong sawangane. Ana sing derekno iku cirine kenapa wong sering ngomong diri ana wis tenang mawon. Tapi itu bagian dari mata. Nah, sampean dadi kiai sing diderekno ki monggo itu hak jenengan, kok sing dihitam di jenengan, paham gitu. Iku kitab ini kok. Tapi tidak semua ulama cara pandang sama. Ulama setuju gitu. Artinya sing senang salaman di pulau senang, sing senang di daerah nanti pulau senang asal kuat atau enggak jadi fit. Nah, pulau dieleng kata-katanya Abdul Nasir, dilatan ditafek wa fitnatan lil maktu. Ada ngomong, mau kiai mulai tidur rokok itu nyumer itu rakyat. Oh ya, masuk ke FIA itu. Mulai tidur lho wong nak mlete ku mesti salah. Dene krungu-krungu nak jadi Gus Bak wong alim krungu kuat. Saya ingin ketemu Gus Bak, kita kok ini kuku lho, wong nak mlete nek goblok. Muat ana wong. Panggil mlete dari kami itu terus. Pulau itu gak ada mazhab kata, ngaji pulau kata, terus banyak juga ulama yang gak mau salam. Itu masyhur ya, buat awal ini. Itu masyhur. Ya alasannya beliau sakit, wong mukmin jadi ino. Misalnya kata sekolah ini terus dicucuk Mustafa, singgotan tuh kayak mati, terus waduh mungkin singgotan itu. Karena saya punya kenangan buruk tentang salaman, ini kisah nyata, anak itu tapi bisa nyata. Di Buntet itu ada kiai top,
namanya Kiai Izzuddin. Itu dulu ngajinya di Sarang sama Mbah Mun. Termasuk angkatan awal, pulau betul kenal. Semua santrinya itu bangga karena Kiai Izzuddin itu tidak ada Kiai Cirebon kecuali hidup sama siapa? Kiai Izzuddin. Semua orang Kiai ini. Santri ini senang. Pada akhirnya santri ini nanti ngaji saya di Sarang. Wah, senang. Kode itu tingkat. Musgaya dari luar yang jadi santri agak panik sama itu semua. Kiai paling top ya Kiai saya karena semua Kiai kawasan situ kalau sama Kiai Izzuddin itu kok hidup. Alhasil suatu saat ada acara mulutan atau apa yang rawuh itu Kiai Memun. Gurunya kita kok Izzuddin. Barang bangun rawuh Izzuddin nyucuk. Itu tadi sudah kata, waduh Kiai. Oleh kecewa aku tak ngambil karena Kiainya Kiai. Gak terima. Kiai Izzuddin nyucuk bangun gak terima. Karena bertahun-tahun dia model di situ tuh orang lain yang nyucuk Kiainya. Terus itu ada pemandangan. Kiainya nyucuk. Aduh, Kiai. Nah, daripada sampean keok. Mboten iku guyon tapi artinya itu kejadian nyata. Mergo sing muni ngoten akhirnya ngaji be kula. Yang cerita saya putranya Kiai Izzuddin ini yang dulu bilang keok-keok ya. Jadi masih banyak orang yang berpikir nah wong nyucuk itu koyo kalah. Padahal dia boten. Kalau biasa itu pernah pakai yang memang biasa. Ngomong sofa yang belum itu gitu. Kan iso wae sampai luwes soleh di Banguro. Karena pulau wong alim seneng syukur kan wajar. Mungkin ini ora duwe dosa kok syukur kan ya. Jadi artinya dari segi ini lebih hebat kan lebih apa? Hebat. Dong gitu, kalau pulau syukur kan jelas. Nasab jelas, misalnya apa-apa ini jelas, Mustafa syukur. Padahal semuanya tidak nopo. Itu butuh hati-hati kan, maksudnya kan. Dan itu tak dihormati, tak nopo. Jadi di Buntes itu pernah ada kejadian gitu. Rata-rata santrinya kan anak-anak Jakarta. Bangga Lepo, karena semua di kawasan itu mesti nyusup sinten Kiai. Dan dia suatu saat ono acara ngaturi guru nih, yang mesti Kiai sing nyusup, kecewa sampe. Aduh, kiok. Nah, supaya tidak ada kiok-kiokan. Kalau badai hadiah, jadi kepikiran sekali-kali sampai kasih salaman. Tapi baru kira salaman diterima ketika keluar Ka'bah itu eling. Bahwa itu kayak kenangannya di Quran. Lu yang di hati pulau tempat pulau dengan segala dalam hati makhluk, ingat mai Quran dengan pulau segala wong tentang Quran terus apa ada nawang. Tapi yang yakin elu. Kalau juga tinggal mau 3 kalimat yang ketika Nabi ketika sahabat melafazkan itu ada seorang sahabat bilang ya Rasulullah kita itu banyak. Terus kata Nabi, "Fa'in ala kamna istighfar." Lalu istighfar kamu gimana? Pokoknya bisa banyak. Terus Nabi sudah kamu diam saja. Lafazkan 3 kalimat ini. Setelah dilafazkan 3 kali, kata Nabi ini, "Kum faqad ghufiralak." Sudah kamu pulang saja. Kamu sudah diampuni oleh itu masih diberikan para kiai nama maghfiratuka awsa'un apa min dzunubina wa rahmatuka arja indana minna. Sebagai pulau pimpin mau 3 kali nanti buatan sakit di pokoknya tang hatinya menghentikan sepurane Allah luwih gede tinimbang dosa kita. Lan rahmate Allah atau maghfirah Allah luwih penting tinimbang ngamal kita. Quran itu tetap dengan sanetol namun tiang-tiang suci. Dia itu suci sangka hadas, suci sangka dosa. Dari waktu baru kayak istighfar itu udah Nabi kum apa ghufirallah oleh ngadeg langit nabi. Ya mungkin lu bote kalau gambar sama mon gitu. Allahumma ya Allahumma maghfiratuka awsahu min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalna. Moga kalau ingin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka